Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjerat ex-caleg PDIP Harun Masiku, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap sekaligus perintangan penyidikan perkara suap yang dilakukan Harun Masiku. Suap dilakukan untuk memuluskan langkah politisi PDIP Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu untuk caleg PDIP Nazarudin Kemas di Dapil 1 Sumatera Selatan kala itu. Dalam pernyataan resminya, KPK menyebut Hasto memiliki sejumlah peran. Sementara keberadaan Harun Masiku yang terjerat kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 hingga kini belum diketahui. Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK per tanggal 23 Desember 2024. KPK menyatakan telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk penetapan Hasto sebagai tersangka. Tak hanya Hasto, orang kepercayaannya yakni Doni Tri Istiqomah juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Hasto disebut mengatur dan mengendalikan Doni untuk melobi anggota KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. KPK juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan bahwa Hasto diduga terlibat perintangan penyidikan secara langsung dan tak langsung. Setio juga mengatakan Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Ia disebut mengarahkan, memberikan doktrin, serta memberikan penekanan pada saksi agar tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri. Ketua KPK Setio Budianto juga menyampaikan bahwa Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti. Tidak hanya itu, Setio menyebut Hasto diduga meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Sedangkan terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024, Ketua KPK Setio Budianto menyebut sebagian uang suap Harun Masiku agar lolos di DPR berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto diduga mengatur dan mengendalikan orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan diserahkan melalui Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Wahyu.
sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Sedangkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut kasus suap Harun Masiku sudah selesai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kata Roni, dari seluruh persidangan yang berlangsung, tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus ini. Meski demikian, Roni memastikan Hasto Kristianto akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum di KPK. Seluruh proses persidangan, mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi, tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kini dicegah ke luar negeri. Hasto dicegah ke luar negeri selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai prosedur yang berlaku. Seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Sementara dalam pengusutan kasus suap yang melibatkan ex-caleg PDIP Harun Masiku, KPK juga memeriksa Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lauli 18 Desember lalu. Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasona mengaku ditanya penyidik KPK mengenai permintaan fatwa ke Mahkamah Agung terkait perbedaan tafsir antara KPU dengan DPP PDI Perjuangan soal pencalonan legislatif. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024, penyidik KPK menanyai terkait perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP. Ya, kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Pemeriksaan Yasona diduga untuk mendalami keterangan pelaksana tugas Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Godam yang menyebut pencekalan terhadap Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Ini artinya Harun Masiku tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri sampai ada permintaan baru dari pihak KPK. Dari pihak KPK sendiri, juru bicara KPK, Tessa Mahardika menyebut Harun Masiku sudah masuk dalam daftar pencarian orang sehingga bisa langsung diamankan oleh pihak imigrasi jika diketahui akan pergi ke luar negeri. KPK pun telah kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang untuk tersangka suap PAW anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku. Hal itu dilakukan sebagai perpanjangan karena batas waktu DPO sebelumnya telah habis. Sementara belum ada tanda-tanda kemunculan Harun Masiku. 11 Januari, 13 Januari 2021. Kita melakukan pemantauan, tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut. Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan
kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Hanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Sebelum menghilang, Harun Masiku terdeteksi terbang ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Keesokan harinya, Harun Masiku diketahui kembali ke Indonesia dan terekam melalui CCTV Bandara Soekarno-Hatta. Sehari berselang, KPK menangkap tangan suap pejabat KPU kala itu untuk mekanisme PAW di DPR RI periode 2019-2024. Pada tanggal 9 Januari 2020, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian masih di bulan Januari 2020, nama Harun Masiku masuk daftar pencarian orang oleh KPK yang kini pada Desember 2024 telah diterbitkan kembali untuk perpanjangan. Sementara di bulan Juli 2021, nama Harun Masiku juga telah dimasukkan dalam daftar Red Notice Interpol. Dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, 3 orang telah menjalani vonis, yakni Komisioner KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayaan Wahyu, yang disebut menerima suap sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019. Wahyu divonis 7 tahun penjara dan telah mendapat pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Sementara Agustiani divonis 4 tahun penjara. Saiful Bahri yang dulu merupakan kader PDIP dan ikut berperan selaku pemberi suap divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Kasus suap yang menjerat Harun Masiku telah menyeret sejumlah nama, baik yang sudah menjalani vonis maupun mereka yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Meski demikian, sosok Harun sendiri hingga kini belum diketahui keberadaannya. Penetapan tersangka baru dalam kasus ini pun diharapkan dapat mengungkap tuntas kasus suap yang sudah bergulir sejak tahun 2020. Dan tetap bersama kami, usai jeda berita utama akan